Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islami Puanggi ya. Akhir-akhir ini cuaca tuh benar-benar ya teman-teman ya, lagi sedang panas-panasnya. Jakarta tuh terasa tuh suhu kenaikan panas tuh kayaknya meningkat pesat ya. Mudah-mudahan sahabat Islami Puanggi yang sedang menyaksikan konten Islami Puanggi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih dengan tema si cerdik Abu Nawas ya. Kali ini Abu Nawas akan terlihat benar-benar berbeda teman-teman. Kenapa ya? Yuk saksikan konten Islami Puanggi. Ahlan wa sahlan Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kata Abu Nawas, sahabatku, berkali-kali Abu Nawas memeluk erat sahabatnya. Jadi Abu Nawas ini kedatangan dan bertemu salah satu sahabatnya yang amat sangat sudah kaya raya teman-teman. Abu Nawas ini malu gitu, naik turun matanya ya kan, melihat sahabatnya. Masya Allah, kau benar-benar sudah sukses sahabat ya kan. Berbeda denganku. Sahabatnya ini walaupun sudah kaya raya tetapi terkenal dermawan di kalangannya. Abu, tidak perlu kau sangka seperti itu. Mungkin salah satu menyebabkan Allah itu melebihkan dan mencukupkan rezekiku adalah engkau itu, doa engkau. Abu Nawas mikir, apa iya? Ya, karena doa itu adalah kayuhan yang terus menerus diucapkan, insya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Abu Nawas terharu sekali dengan seteguk ya pencerahan dari sahabatnya itu. Sahabatnya itu tidak menjadikan dia sombong ya teman-teman ya gitu. Abu, ayo, aku sudah lama nih tidak mengajak kamu berjalan-jalan, gak mentraktir kamu. Abu Nawas bingung, tapi sahabatku, maaf, lihatlah keadaanku, apa kau tidak malu ya berjalan bareng denganku? Sahabat Abu Nawas bilang, gak ada Abu, gak ada istilahnya aku malu-malu dengan kamu, gak ada. Langsung aja sahabatnya menggenggam erat tangan Abu Nawas. Ayo Abu, kamu harus melihat sisi lain dari Bahadat. Selama ini kan kamu lihat hanya pekerjaan kamu membantu sana sini orang lain. Kamu juga harus melihat, nah, aku juga ingin menjadi salah satu orang yang bisa membahagiakan kamu. Bicara kita ini berkawan sudah dari kecil. Lagi-lagi Abu Nawas terharu mendengar ucapan sahabatnya. Baiklah, kita akan kemana? Kata Abu Nawas. Ya udah, ikutin aja apa yang aku ajak, kamu pasti suka. Masya Allah, benar saja. Abu Nawas diajak melihat pertunjukan tari sufi ya, dengan pria-pria yang benar-benar bisa apik menarikkan tarian itu. Abu Nawas emang sangat bahagia sekali. Wahai sahabatku, aku baru kali ini melihat penampilan tarian yang sangat indah ini dari para sufi-sufi ini. Ya, ini adalah salah satu tari terbaik Bahadat. Aku berharap jika suatu saat kamu ini benar-benar senang dengan kamu juga bisa ikut menari di depan bareng denganku, kata Abu Nawas. Tidak sahabatku, aku di sini saja. Aku tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menarikan tarian sebagus itu. Oh Masya Allah Abu, tarian ini ya untuk mengingatkan bahwa semua kita yang kita jalanin ini kita harus Abu ya, kita jalanin dengan riang gembira, ringan gitu. Abu Nawas mengangguk-angguk. Yang ada di pikiran cuma satu, bagaimana orang itu tidak merasa lelah ya, bisa berputar-putar berkali-kali dengan pakaian kostum yang lebar itu. Pria-pria itu pun terlihat sangat gagah sekali. Akhirnya Abu Nawas setelah bermain-main dengan pikirannya sendiri, lalu sahabatnya menepuk pundaknya. Abu, jangan kau bengong di sini. Nanti ada lagi pertunjukan yang hebat. Ada lagi. Nah, benar saja pertunjukan selanjutnya keluarlah ya pemuda yang gagah banget, tinggi ya gitu ya teman-teman ya, tegak, membawa senjata pedang. Ternyata ini adalah ahli pedang terbaik di kota Bahadat. Abu Nawas benar-benar tercengang. Itu benar-benar pedang terbaik.
Ya pernah saya lihat, kata Abu Nawas. Ya, ahli pedang ini telah dibekali ilmu-ilmu khusus, dan insya Allah Abu Nawas, walaupun kita menonton dari jarak sedekat ini, tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Ya, Abu Nawas pun mengangguk. Sahabat. Lalu Abu Nawas kembali menepuk lagi pundak sahabatnya. Sahabatku, ini orang ini kayaknya aku pernah melihat deh. Di mana Abu? Gitu ya. Nah, yang membawa pedang ini adalah salah satu. Oh ya, aku ingat, kata Abu Nawas. Aku melihat orang ini berada di salah satu tempat di kerajaan Raja Harun al-Rasyid. Oh, lalu sahabat Abu Nawas ini bilang, ya karena dia merupakan salah satu ahli pedang terbaik di kota Baghdad, mungkin kerajaan itu memanggil dia untuk melakukan pertunjukan juga, seperti di sini. Lalu Abu Nawas pun bilang, berarti beruntung ya, aku diajak engkau sahabatku, aku bisa melihat dia secara langsung dan di dekat ini. Lalu sahabat bilang, bukan karena aku Abu Nawas, tapi ini semua adalah sekali lagi merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, benar-benar, Masya Allah, Alhamdulillah, kata Abu Nawas. Terima kasih sahabatku, aku benar-benar sangat merasa gembira sekali bisa melihat permainan pedang. Ya, permainan pedang yang sangat amat hebat dari pemuda ini. Ya benar, aku pun sangat senang ya Bu ya. Tahu sendiri waktu kita kecil kita sering main pedang-pedangan ya. Akhirnya kita melihat sendiri ya, sang ahli pedang ini melakukan gerakan tangkisan pedang yang betul-benar jitu dan hebat. Masya Allah, iya benar-benar, kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas, ini pertunjukan terakhir. Aku rasa kamu akan lebih suka dari pertunjukan-pertunjukan sebelumnya. Abu Nawas berpikir, iya juga ya. Pertunjukan pertama dia suka, pertunjukan kedua dia lebih suka. Nah, pasti pertunjukan ketiga dia lebih suka. Lalu Abu Nawas bingung. Wahai sahabatku, mana ini pertunjukan selanjutnya? Sabar. Pertunjukan terakhir ini memang konsepnya lama, karena dibuat untuk penonton penasaran. Ya, Abu Nawas yang terkenal memang tidak bisa diam ya. Dari duduk dia berdiri dia duduk lagi, berdiri lagi. Abu, aku capek melihatmu, kata sahabatnya. Lalu Abu pun tertawa. Benar saja, dilihat dari kejauhan sekelompok orang. Abu mulai memperhatikan sekelompok orang menari-nari gitu kan ya. Sahabatku, Abu colak-colak, ada apa Abu? Nikmati saja, ini udah pertunjukan yang terakhir. Aku harap kamu lebih suka dari pertunjukan sebelumnya. Tapi ini sekelompok wanita. Loh, memang kenapa? Kata sahabatnya Abu Nawas ya. Tarian pun bisa dimainkan oleh wanita, apa yang salah Abu Nawas? Lalu entah dari mana datangnya teman-teman ya, ilham itu, pemikiran itu. Abu Nawas mulai pura-pura mendadak buta teman-teman ya. Mulai nggak bisa lihat. Sahabatnya tadi ini nggak ngerti nih ya. Abu Nawas ngapain? Dia nggak terlalu begitu memperhatikan karena fokus ya dengan pertunjukan yang ada depan mata. Nah, pada saat ya penari perut terbaiknya itu muncul ya dari sekelompok kerumunan wanita-wanita sedang menari itu, Abu Nawas makin menjadi-jadi. Sahabatku, aku benar-benar tidak bisa melihat ini. Wah, sahabat Abu Nawas kaget dong ya, karena dia berpikir Abu Nawas ini serius. Ada apa Abu? Apa aku kelilipan pasir yang ada di gurun ini? Atau kenapa? Tidak, aku sama sekali tidak bisa melihat apapun. Waduh Abu, sangat disayangkan. Ini pertunjukan yang amat sangat ditunggu oleh semua para pria yang ada di kota Baghdad. Rata-rata ya Abu, aku pun suka. Gitu, aku tidak bisa melihat apa-apa. Bisakah kamu membawa aku pulang secepatnya? Dengan keadaan yang benar-benar aneh. Ya, akhirnya berusaha saja nih ya menenangkan Abu Nawas sahabat ini. Sebentar Abu, tidak mungkin kita pulang di tengah kerumunan orang banyak ini. Tunggulah sampai benar-benar pertunjukan ini selesai, baru kita pulang. Sahabat Abu Nawas ini masih dalam keadaan bingung. Abu benar-benar mau memejamkan matanya, sama sekali tidak melihat. Abu, aduh ya Allah, apa yang nanti akan ku berikan penjelasan kepada istrimu kalau melihat pulang keadaan kau seperti ini, dalam keadaan buta Abu? Ya sudah, kata Abu gitu. Solusi terbaiknya kau bawa aku pulang. Aku tidak mau lihat pertunjukan terakhir ini. Tapi Abu, coba kau lihat sebentar saja. Lihatlah,
penonton itu semua di sini bertepuk tangan melihatin aksi tari penari perut ini. Artinya Abu, semua penonton merasa bahagia. Hanya kamu saja yang tumbenan ini tari jadi mendadak buta ini. Aku juga bingung, niat aku malah ingin membawa kamu senang, tapi kamu malah tidak bisa lihat. Ya Allah, Bu, aku harus gimana ya? Gitu. Jadi sahabatnya bingung nih antara mau menonton penari perut itu atau menenangkan si Abu Nawas sih, yang benar-benar matanya terpejam gitu ya teman-teman ya, nggak bisa ngeliat sama sekali gitu. Ya sudahlah, kalau memang kamu sayang, apalagi untuk melihat pertunjukan ini, kau telah bayar uang berdirham-dirham, kau tonton sajalah, hiraukan saja aku tetap di sini, tapi dalam keadaan mata yang benar-benar mendadak buta ini dan terpejam. Lalu sahabat Abu Nawas bilang, ya sudahlah Abu Nawas, dengan berat hati, dan gak mungkin juga karena pintu itu hanya satu lagi pintu masuk, satu lagi pintu keluar, dan kita harus menyelesaikan pertunjukan ini baru kita bisa keluar di pintu keluar. Jadi mau tidak mau kita tetap di sini. Ya sudah, nikmatin saja. Abu benar-benar tidak memperdulikan ya riuh rendahnya aksi penari perut ini yang semua para pria di situ tuh bersorak-sorai ya gitu ya. Sangat senang gitu sepertinya gitu ya. Abu tetap dalam keadaan tertutup matanya teman-teman. Abu Nawas dalam keadaan yang mendadak tidak bisa melihat itu mencolek-colek ke sahabatnya. Hai sahabat, sudah belum pertunjukan dari perutnya? Belum Abu, sebentar lagi. Itu ada apa Abu? Cepatlah, kalau sudah segera kita pulang saja. Gitu kan. Aku bukan tidak menghargai undangan kamu, tidak menghargai ajakan kamu untuk melihat pertunjukan ini. Pertunjukan yang lain aku senang, tapi pertunjukan kedua, tak kenapa mataku mendadak buram dan tidak bisa melihat sama sekali gitu. Baik kamu, baik-baik, tenang Abu ya. Akhirnya benar-benar setelah penari perut itu melakukan gerakan tarian terakhir ya kan, dan juga memberikan ucapan salam perpisahan yang artinya pertunjukan itu sudah usai, sahabat Abu Nawas pun berbisik kepada Abu Nawas, Abu, insya Allah ini sudah terakhir, dia sudah melakukan tarian perpisahan dan kita bisa pulang. Alhamdulillah, Masya Allah. Lalu Abu bilang, dengarkan ini ya sahabatku, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30, yakni katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Jelas ya sahabatku, Allah memerintahkan kita untuk menahan pandangan, menahan kemaluan kita untuk yang melihat tidak bukan muhrimnya. Makanya dari itu aku putuskan untuk pura-pura buta. Pada saat pertunjukan terakhir, kulihat ada penari perut yang semua penarinya adalah wanita. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi sahabatku, tiada niat untuk mendakwahimu karena aku yakin engkau jauh lebih baik dalam beragama Islam dan engkau jauh lebih sukses dunia dibanding aku. Sahabatnya mendengar semua perkataan Abu Nawas pun menjadi amat sangat tertegun dan menyesali perbuatannya. Wahai Abu, mungkin secara duniawi aku lebih baik nampak manusia dibandingkan dengan dirimu, tetapi ketahuilah wahai sahabatku Abu Nawas, secara akhirati engkau benar-benar sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatimu sangat baik, kau bisa menahan semua hawa nafsumu padahal engkau adalah laki-laki di hadapan orang lain, dan engkau benar-benar menjaga marwahmu sebagai suami. Sahabat Abu Nawas pun tidak bisa lagi teman-temannya untuk tidak memeluk Abu Nawas. Abu Nawas pun berpelukan dengan sahabatnya. Wahai sahabatku, aku pun sekali lagi meminta maaf. Terima kasih untuk hari ini dengan kebaikannya semuanya. Semoga persahabatan kita bukan hanya di dunia saja, tetapi juga sampai di akhirat. Bukan saja hanya memberikan kesenangan dunia saja yang sementara, tetapi juga memberikan manfaat sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Nah, ya, dari sini kita mendapatkan pelajaran berharga sekali bahwa Abu Nawas saja mampu menahan segala hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita yang hidup di zaman sekarang semua serba canggih, era digital
ya. Informasi terbuka, kita bisa memfiltrasi diri kita untuk membedakan antara yang mahram dengan yang tidak mahram. Sampai bertemu dengan konten Islami Poanggi selanjutnya. Semoga semua sahabat Poanggi terhibur dengan cerita Bu Nawas kali ini. Tidak hanya menjadi sekedar tontonan, tetapi juga bisa menjadi tuntunan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten Islami Poanggi selanjutnya.